Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, inovator semuanya. Salam sehat selalu. Eh, Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya dalam acara webinar sesi kedua hari ini, yang mana kegiatan Reconnovation alhamdulillah sudah di opening pada tanggal 12 Juni 2025 yang lalu, yang mana hari ini adalah agenda webinar yang kedua terkait penjelasan kategori Zero to Hero Data. Yang mana kategori tersebut merupakan salah satu kategori yang diperlombakan di ajang Reconnovation tahun ini, yang mana hari kemarin itu ada webinar terkait dengan penjelasan kategori inovasi Project Reconnovation di tahun 2025. Dan untuk webinar hari ini, saya tidak sendiri. Di sini juga ada narasumber, Pak Fandi Maulana. Gimana? Sehat Mas Fandi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, tanpa panjang lebar, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom. Terima kasih Pak Salyono selaku moderator yang mendampingi saya di sesi pemaparan kategori Zero to Hero Data di Reconnovation tahun 2025. Saya mungkin share presentasi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ini memang di tahun ini kami mencoba membuat satu kompetisi yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan sekalian yang mungkin tertarik atau memiliki keinginan untuk belajar terkait dengan pengolahan data. Jadi memang skema dari kompetisi ini itu mirip dengan hackathon ya Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang familiar atau mungkin yang belum familiar nanti tinggal mengikuti rule-rule yang akan dijelaskan. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan skill terkait dengan pengolahan data. Kami juga akan mengadakan beberapa series webinar atau workshop yang bisa diikuti baik offline melalui ataupun online. Cuma karena keterbatasan waktu ya Pak ya, karena Iya, betul. untuk jadwal workshop itu diagendakan sampai pekan depan, jadi mungkin nanti ada beberapa materi yang tidak panjang mungkin ya, karena keterbatasan ini juga pemateri. Nah, berbicara terkait dengan data, jadi melalui penelitian atau melalui literasi yang ada itu di tahun 2020 itu terdapat 64 zettabytes data yang tersebar di seluruh dunia dan tercreate gitu ya. Dan diprediksi tahun ini itu mencapai 175 zettabytes. Jadi 1 zettabytes itu 1 triliun tera, 1 triliun tera, satu hard disk itu dijajah sampai Iya. 1 triliun. Jadi total yang data yang beredar di tahun lalu itu 402,7 juta terabytes yang dibuat setiap harinya, setiap harinya. Jadi memang di era saat ini ya, terutama pengolahan data itu sangat sangat krusial dan juga mungkin sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kita. Nah, ini mengacu juga ke salah satu penelitian ya atau literasi yang ada. Jadi memang perpindahan industri gitu ya menuju digitalisasi itu memang dibagi beberapa sektor gitu ya. Di perusahaan kita atau di Rekin Group itu bisa dikatakan ada beberapa
sektor yang terpengaruh di sini. Apalagi dikarenakan COVID tahun 2019 tahun awal tahun 2020 gitu ya. Iya. Jadi kan dengan adanya COVID ini, dengan perkembangan teknologi yang ada juga, hal-hal yang berpengaruh dan tren saat ini itu seperti apa, itu contohnya kita itu ada di salah satunya STEM professionals. Di STEM professional, bisa jadi kita itu, apa namanya, berpotensi untuk bertumbuh dengan adanya, kemajuan teknologi. Tapi, di lain hal, kita juga, sebagai ini ya, builders ya, mungkin di perusahaan konstruksi, memang tidak banyak, teknologi atau, apa ya, bantuan dari teknologi yang digunakan, untuk pekerjaan yang sifatnya, langsung gitu ya, maksudnya Iya. di site konstruksi. Nah, memang itu menjadi challenge, akan tapi penggunaan data ini tidak menjadi, sesuatu yang tidak perlu gitu ya, meskipun di konstruksi juga kita juga berkutat dengan data. Nah ini kita juga, mencoba, melihat dari tren, ini ya, apa namanya, worker yang akan di-replace dengan teknologi. Jadi, untuk midpoint automation ini maksudnya, hal-hal yang, sifatnya, otomasi, sifatnya istilahnya repetitif yang bisa dilakukan melalui sistem, itu akan, di-replace dengan digitalisasi gitu ya. Nah, tantangan kita, ya berarti kita harus, apa namanya, mencoba mempelajari itu atau mencoba memiliki skill itu sehingga, di kemudian hari, kita, memiliki, apa namanya, skill yang lebih ya. Contohnya mungkin dulu di awal tahun 1990 ya, Iya. awal apa istilahnya Pak, milenial ya, di Iya, awal awal-awal milenial milenial. 1990 itu awal diperkenalkan komputer gitu kan ya. Iya. Nah, waktu itu tentu banyak orang yang masih masih ini ya, apa namanya, bekerja dengan manual gitu Iya. ya, mesin ketik dan segala macam maupun tulis tangan. Di tahun itu karena komputer memang masih baru, teknologi yang baru diperkenalkan dan, tentu orang yang tahu komputer di zaman-zaman itu pasti dia memiliki, apa namanya, ini ya, istilahnya penawaran lebih buat Iya, dirinya betul. sendiri Iya. kan. Saya juga, apa namanya, banyak cerita tuh, Direknya juga sama dulunya infonya. Iya, Mas. Jadi dulu, ada orang yang bahkan, istilahnya, dari bawah gitu ya, Iya. karena dia bisa komputer Komputer. ya Iya. kan, jadi dia karirnya naik 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 Iya. gitu ya Pak Iya. Saleh, heeh. Iya, betul, Mas. Nah, ini juga mungkin ada, apa namanya, di tahun ini atau istilahnya di era saat ini, itu ya shifting-nya itu ya hampir mirip gitu Iya. kan. Kalau sekarang itu ada yang namanya AI, ada yang namanya, apa namanya, ya Internet of Things dan lain-lain, yang mungkin, gen-gen yang sekarang istilahnya gen apa, gen alpha ya. Iya. Gen alpha Apa? itu udah nature-nya atau milenial pun bukan milenial, Gen Z Gen Z. Gen. Gen Z pun, apa namanya, sudah nature-nya itu sudah dengan teknologi gitu ya. Iya, betul, Mas. Nah, mereka itu pun, akan dihadapkan dengan satu titik yang, bila mereka tidak, mau, mempelajari hal yang baru gitu ya, ya mungkin mereka akan tertinggal. Nah, apalagi di era yang sekarang ini, ya mungkin nanti, akan ada, istilahnya penjelasan lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau, di-simplify gitu ya, jadi pekerjaan apa saja yang akan digantikan oleh, teknologi gitu ya, untuk saat ini, yang kita berbicara terkait dengan AI, itu antara lain pekerjaan rutin, kemudian pekerjaan yang, bisa diprediksi. Nah, itu nanti akan, hubungannya dengan teknologi namanya Oke. machine learning, nanti mungkin Iya. kita jelaskan secara singkat. Kemudian pekerjaannya repetitif. Kemudian, yang bisa diotomasi dan pekerjaan yang, tidak efisien. Nah, ini mungkin klasifikasinya itu, turunannya banyak ya Iya, mungkin, betul. tapi kalau di istilahnya disimpulkan itu, ya kurang lebih ada 5 item item ini. Ya mungkin, kita merasa, oh di perusahaan saya yang masih, istilahnya yang repetitif juga masih dikerjakan orang, ya tapi kan Iya. kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa gitu ya. Mungkin kita di sini
ingin apa ya, mencoba mengkampanyekan ya untuk peningkatan skill terkait dengan digitalisasi. Nah, kemudian apa itu data? Mungkin Pak Sal boleh nih. Apa itu data, Pak? Mungkin sekumpulan informasi, Mas. Oke, ya. Yang mungkin bisa dianalisa, bisa diolah, dan akhirnya nanti buat kita jadikan suatu database untuk sebagai acuan atau seperti itu mungkin, Mas. Oke, Iya. ya. Sebenarnya saya juga nggak apal-apal banget sih. Iya, Mas. Kurang lebih itu, Mas. Jadi memang ya ini data itu fakta atau informasi yang dikumpulkan, diukur, data yang dapat digunakan untuk analisa atau referensi. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, dan atau bentuk lainnya yang mempresentasikan suatu konsep atau kejadian. Jadi memang yang disampaikan Pak Sal itu juga benar, ya nggak ada salah. Jadi memang lebih 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 detailnya seperti yang terpapar di ini ya di presentasi. Nah, kemudian dari data itu juga ada beberapa tipe gitu kan. Ada integer, ada floating, ada string, ada boolean, ada nothing. Nah, ini memang tujuannya ada tipe-tipe data ini sebetulnya nanti untuk pengolahan data selanjutnya. Nah, contohnya kalau integer kita coba olah data yang ada komanya itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai tipenya floating. Kemudian kalau kita mengolah teks, semuanya kita mau filter teks tertentu. Ya mungkin ini ya apa secara filosofi gitu Iya. ya. Namanya kita ingin mengelompokkan berupa tulisan gitu ya. Nah itu data yang dibaca itu berupa string gitu, berupa string. Kemudian kalau boolean itu sifatnya true or false, atau kalau di bahasa datanya satu atau nol gitu Iya. kan. Itu boolean. Kemudian kalau nothing, no data itu juga ada maknanya tersendiri untuk kasus-kasus tertentu. Jadi memang apa namanya dari data type ini mungkin akan melebar gitu ya. Jadi dari dasar ini melebar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian disinggung juga terkait dengan data piramid. Jadi suatu data itu tidak murni bisa kita gunakan ya. Ada yang data yang memang istilahnya sangat 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 mentah gitu ya. Nah piramid ini itu istilahnya menggambarkan istilahnya itu value suatu data. Jadi apa namanya, data yang awalnya terkumpul itu akan membentuk suatu informasi. Nah itu kalau dilihat dari bagannya itu apa namanya, apa yang kita peroleh kejadian yang lampau itu dari informasi. Nah dari informasi ini ke depannya itu bisa menjadi sebuah ilmu atau knowledge gitu ya, dan nanti wisdom di sini itu mungkin bisa menjadi keputusan ke depannya berdasarkan data-data yang lalu gitu. Dari di data yang sudah ada gitu ya, ada namanya siklus CRISP DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah ini kunci sebetulnya rekan-rekan yang mau ikut kompetisi apa namanya Zero to Hero Data. Jadi secara konsep sebelum kita mengolah suatu data, itu kita harus tahu struktur data itu sendiri. Jadi semuanya ada kumpulan data nih, terus tahu, oh ini data data A ini, oh ini apa namanya, kumpulan nama, Iya. data B kolom B ini kumpulan alamat, ya seperti yang kita lihat di Excel semuanya gitu Iya. ya. Dan nanti juga kita akan memprovide data yang akan diolah itu berupa CSV ya, yang itu bisa dibuka juga lewat Excel. Nah, di awal itu kita harus tahu understanding data, harus tahu data itu isinya apa gitu kan ya. Nah, untuk apa namanya, memperkuat itu kita juga harus tahu bisnis dari data tersebut. Semuanya kan ada yang nama, alamat itu digunakan untuk service, ada nama dan data itu digunakan untuk kependudukan. Itu kan istilahnya peruntukannya kan beda. Ada yang satu untuk sales gitu ya, data alamat, data nama untuk perusahaan ya istilahnya sifatnya komersial, itu kan untuk ini ya, untuk apa namanya, ya komersial, dia nanti promonya gimana, ininya Iya. gimana. Nah, kalau yang sifatnya kayak kependudukan apa, itu kan administratif ya. Iya. Dia registrasi memastikan istilahnya tidak ada apa namanya, nama yang salah atau apa. Nah, itu peruntukannya nanti beda. Nah, itu gunanya business understanding. Nah, kemudian dari data understanding ini akan diolah
istilahnya mungkin ada data-data yang apa namanya strukturnya itu acak-acakan lah ya. Iya. Jadi namanya ada data preparation. Jadi memastikan data yang istilahnya digunakan nanti itu sesuai. Ada di sini juga mungkin data preparation termasuk data cleaning. Mungkin ada data-data yang istilahnya dummy bentuknya atau kalau bahasanya itu trash in trash out. Kalau kita mengolah data yang jelek, nanti kita akan menghasilkan pesan yang jelek gitu. Kemudian dari data preparation ada modeling. Istilahnya modeling ini apa ya? Mungkin salah satu bentuk modeling ini bisa jadi kalau bahasa machine learning itu mungkin terlalu kompleks, tapi kalau modeling ini lebih ke menyajikan data. Menyajikan data, semuanya dari divisualisasikan. Mungkin kalau dari data itu kan berupa angka-angka gitu ya. Nanti dengan kita modeling itu ada berupa chart, berupa apa namanya tabel gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Untuk agar orang itu lebih paham dengan data yang kita sampaikan. Dari situ nanti ada evaluasi apakah ini sesuai atau belum, kemudian ada deployment maksudnya di-share gitu ya, maksudnya disampaikan ke publik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, mungkin konsep ini secara dasar mungkin nanti bisa digunakan untuk kegiatan atau aktivitas zero to hero data ini. Nah, kemudian itu tadi salah satu kunci di data mining itu ada namanya data analitik. Data analitik itu dibagi di beberapa step ya. Deskripsi analitik itu istilahnya cuma menyampaikan ini data apa sih, cuma itu aja. Kemudian diagnostik analitik. Ini akan apa ya istilahnya, apa yang akan terjadi dengan data ini gitu ya. Kemudian what will happen itu istilahnya ke depan itu seperti apa, dan prescriptive analytics itu apa yang nanti akan bisa dilakukan gitu kan. Nah, ini juga menjadi kunci Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti kompetisi ini. Jadi semakin tajam atau semakin mengarah ke kanan itu ya analitiknya, itu tentu menjadi poin tambahan di kegiatan ini. Yaitu ini manfaatnya ya antara lain untuk memudahkan customer relation management, kemudian meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis, memudahkan analisis pasar, membuka peluang potensi bisnis, dan lain-lain. Manfaat dari data analitik. Nah, ini saya mungkin sedikit cerita. Ini ketiga itu di PI Group. Ranking dengan perwakilan ada sekitar 5 orang. Nah di sini ini nggak terlihat ya, cuma saya jelaskan aja. Jadi itu ada data memang nggak terkait dengan pupuk, memang nggak terkait dengan pupuk. Di kompetisi ini itu si ininya istilahnya strukturnya itu memberikan data berupa lebih ke logistik sih Pak, itu lebih ke warehousing market gitu ya. Jadi ada apa namanya jenis barang, ada jenis supplier, kemudian ada jenis apa namanya ekspedisi. Nah, itu ada beberapa data. Nah, kita di situ diminta untuk menyampaikan itu tadi, data analitik yang tadi ada 4 diagram itu ya. Semakin baru, semakin menunjukkan perspektif preskriptif analitik itu menjadi poin-poin tambahan. Nah, di sini kalau dilihat yang di awal itu ya apa namanya? Ya hanya menunjukkan data ini apa sih gitu kan ya. Iya. Kemudian istilahnya apa yang akan terjadi. Jadi di sini ada istilahnya jenis-jenis barang. Kemudian revenue-nya berapa. Nah, ini istilahnya data yang terdapat itu apa sih ininya. Nah, itu cuma itu aja sih, Pak. Nah, kemudian ada istilahnya apa yang akan terjadi gitu ya. Di sini ada gross revenue per supplier, sales per employee, kemudian gross revenue per country, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada yang menarik. Jadi apa yang diambil dari data ini, jadi gini, di situ itu ada data barang-barang yang dia itu sudah tidak diproduksi lagi. Nah, tetapi peminatnya masih ada. Nah, kemudian dari data itu juga bisa diambil apa namanya kalau memang barang itu sudah nggak available di market gitu ya. Nah,
ada nggak sih substitusinya? Iya. Nah, itu dari data itu terlihat. Nah, itu jatuhnya perspektif analitik gitu ya. Istilahnya apa yang keputusan akan diambil. Jadi di situ ternyata di barang A dia itu ada substitusinya barang B, C, D. Nah, dari situ dilihat tuh apa namanya negara mana ini yang pemroduksinya. Nah, Iya, itu iya. juga dilihat. Istilahnya kalau semakin dekat dengan negara marketnya kan bisa jadi logistiknya lebih murah. Iya. Kemudian ya istilahnya harga jualnya bisa lebih kompetitif. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi data yang awalnya itu sekedar cuma jurnal ini ya, istilahnya cuma data penjualan apa segala macam, Iya. jumlah supplier. Nah, bila diolah lebih dalam gitu ya, itu bisa apa namanya memberikan value added value atau istilahnya apa ya keputusan-keputusan ke depan yang bisa dijadikan strategi Iya. perusahaan mungkin seperti itu. Itu contohnya. Nah, mungkin nanti bisa diterapkan di challenge ini. Mungkin saya sedikit menyinggung terkait dengan machine learning. Jadi machine learning ini memang salah satu apa ya cabang ilmu dari AI. Ini lebih terkait dengan otomatisasi analitik. Nanti detailnya seperti apa mungkin akan kita jelaskan di sesi workshop gitu ya. Deep learning juga sama, deep learning itu lebih detailnya dari machine learning. Nah, itu mungkin kalau kita sekarang itu menggunakan generative AI. Iya. Nah, itu salah satu dari implementasi dari deep learning. Machine learning sendiri itu ada 3 ini ya, pemodelan pembelajaran, ada Iya. supervised learning, unsupervised learning, dan semi supervised learning. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membaca-baca di ini ya, literasi yang ada di internet itu ya. Saya jelaskan sekilas saja. Nah, kita masuk ke kompetisi zero to hero data. Jadi Bapak Ibu, challenge yang akan dilakukan itu kami sudah memberikan data source. Ini kami mengambil dari namanya Kaggle itu apa namanya data publik gitu ya. Data itu bisa digunakan secara bebas, tapi mungkin itu bukan data real gitu ya. Karena memang kalau kita menggunakan data perusahaan juga itu mungkin ada Iya, konsekuensi yang betul. harus Iya. ditanggung. Jadi kami menggunakan data publik yang bisa digunakan untuk model simulasi. Nah, mungkin segi bocoran ya nanti kami juga akan mengadakan workshop terkait dengan proteksi data, Pak Asal. Jadi Iya. mungkin bekerjasama dengan legal, kami akan memberikan sharing terkait dengan proteksi data. Nah, itu juga termasuk salah satu AI ethics yang apa namanya yang mungkin saat ini harus diimbangi Iya. dengan kemajuan teknologi. Kita juga harus melihat dengan dari segi etika gitu kan. Nah, kembali lagi ke sini, di sini nanti Bapak Ibu akan ada 2 data. Nah, Bapak Ibu silakan exercise data itu datanya formatnya CSV, bisa dibuka lewat Excel atau dan yang lain. Nah, itu silahkan di-exercise Bapak Ibu dan harapannya apa namanya, memberikan output yang istilahnya bisa berguna terkait dengan strategis. Nah, di sini bahasanya construction data project gitu ya. Oh, berarti orang konstruksi aja Iya. yang bisa ngolah, yang belum tentu juga. Maksudnya ini juga terbuka buat yang lain, bukan Hmm. hanya konstruksi saja. Iya. Jadi yang lain kalau istilahnya di sini yang titik tekankan itu terkait dengan analitiknya, data analitiknya gitu Iya. ya. Jadi silahkan dipelajari, istilahnya dilihat dan kira-kira apa sih yang bisa diambil dari situ dan apa rekomendasi yang bisa dikeluarkan dari data tersebut. Nah, nanti akan ada workshop pembekalan machine learning seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, mungkin tapi waktunya terbatas dan mungkin tidak terlalu dalam ya. Nah, harapannya Bapak Ibu kalau memang ingin mendalami itu mungkin bisa istilahnya mendalami secara ini ya, individu gitu ya. Maksudnya secara istilahnya apa Pak kalau pribadi? Individu. Individu. Iya, individu. Kemudian nanti ada pembekalan data filosofi dan ada pembekalan terkait dengan generative AI. Nah, dalam hal ini yang akan sharing itu terkait dengan Gemini atau Gemini ya, yang mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakannya. Nanti ada istilahnya sesi sharing terkait itu. Nah, untuk kompetisi ini sendiri itu bisa pesertanya itu bisa individu atau tim.
bisa individu atau tim. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa sudah istilahnya, oh saya bisa nih mengolah data, saya bisa apa namanya, ya istilahnya menyampaikan data dengan baik gitu ya, ya udah individu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ngerasa saya ini jagonya analitik sih, tapi kalau untuk tools gitu mungkin kurang gitu kan ya bisa mengajak yang Tim, lain ya. gitu ya, mengajak tim. Jadi ini bisa individu atau tim. Nah, untuk jumlah pesertanya ya dibatasi 1 sampai 3 orang saja. Seperti itu. Kemudian untuk dokumen submission-nya itu dibebaskan, intinya dibebaskan. Cuma kita mempagari hanya formatnya pakai A3 Portrait itu aja. Nah, itu tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya ini untuk pemenangnya atau istilahnya yang ditetapkan sebagai juara itu bisa dipublish di Virtual Expo. Nanti mungkin harapannya seperti itu. Dan mungkin rekan-rekan juga bisa melihat kenapa sih dia yang menang gitu kan ya. Harapannya dengan penyamaan format menggunakan A3 Portrait ini harapannya bisa dipelajari juga oleh rekan-rekan yang lain. Layout bebas, font bebas. Jadi di format ini istilahnya disesuaikan saja dengan apa namanya, dengan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Jadi cukup 1 lembar. Nah, itu yang apa namanya, dikirimkan, cukup 1 lembar. Nah, hadiahnya untuk juara 1 dapat nominal Rp2.000.000. Nggak kelihatan ya di situ ya? Agak kepotong. Iya, potong dikit Mas. Kepotong dikit. Iya. Oke. Nah, ini kriteria penilaiannya. Dari submission yang dikirimkan akan dinilai 3 aspek. Yang pertama, data understanding, istilahnya yaitu tadi seberapa jauh mengerti terkait dengan data yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian data analitik, pengolahan data terkait dengan pengolahan data, dan kemudian data visualisasi. Bagaimana data tersebut dengan mudah dipahami gitu ya, dan mungkin istilahnya memberikan insight atau istilahnya keputusan-keputusan strategis atau membantu keputusan-keputusan strategis. Mungkin bahasanya itu istilahnya decision support system, DSS gitu. Nah, jadi ya itu tadi ilustrasinya yang di bawah ini ada data collection, data preparation. Jadi data collection ini Bapak Ibu kan sudah kami berikan itu ya, berikan datanya. Jadi data collection ini sebetulnya sudah clear ini. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu melakukan data preparation, kemudian melakukan data visualisasi, kemudian melakukan data analisis dan data storytelling, menjelaskan bagaimana data itu disampaikan gitu ya. Nah, ini mungkin visualisasinya berupa Lego gitu yang awalnya dia potongan-potongan yang enggak beraturan, kemudian disegregasi, dikelompokkan, kemudian dibangun dan menjadi sebuah model gitu kan ya. Mungkin harapannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini tambahan kegiatannya mirip dengan kompetisi atau kategori yang lain. Batas pengumpulan akhirnya di Senin 28 Juli pukul 12 malam gitu ya, sehingga di keesokan harinya penjurian bisa dilakukan. Nah, mungkin bedanya dengan kategori yang sebelumnya atau kategori Innovation Project, untuk pemenangnya ini akan langsung diumumkan saat awarding. Jadi tidak ada pemaparan presentasi gitu ya ke direksi. Nah, tapi nanti kami bacakan dan mungkin kami sedikit memberikan brief apa namanya istilahnya kenapa ini menjadi juara mungkin gitu ya. Yang bisa kami sampaikan. Nah, ini untuk menunjang penyelesaian challenge Zero to Hero Data. Mungkin ini sempat dipresentasikan atau sempat di-sharing di Rekin ya, tapi mungkin rekan-rekan yang unper belum terinfo, atau mungkin ya Rekin yang mungkin tidak sempat menghadiri. Nah, ini kami perkenalkan itu ada namanya software namanya Nime. Nah, ini free open source software, ini gratis, bisa apa namanya, di-download, diakses, dan fitur-fiturnya itu enggak ada yang apa namanya, dilimitasi gitu ya, kecuali untuk sistem cloud-nya. Maksudnya kalau kita apa namanya, menggunakan sistem cloud-nya Nime itu baru berbayar. Tapi kalau semuanya digunakan di pribadi itu 100% free, semuanya free.
Jadi terkait dengan machine learning, terkait dengan AI, terkait dengan generative AI, itu apa namanya, kemudian ada istilahnya RAG, itu semua bisa dilakukan di NIME ini. Nah, nanti bentuknya dia itu mirip blok. Jadi dia blok berupa blok-blok yang disusun kemudian disambung-sambungkan untuk menjadi sebuah workflow namanya istilahnya. Nah, di sini tuh sudah ini salah satu yang kenapa kalau dari saya pribadi ya merekomendasikan, karena kita tahu apa namanya, struktur data itu berjalannya seperti apa gitu loh. Ini ada komparasinya dengan Excel makro atau Python gitu ya. Mungkin orang yang tidak familiar dengan coding, saya jujur juga bukan orang ini IT ya. Iya, Mas. Kalau istilahnya ya untuk apa ya, untuk memahami coding itu memang butuh ekstra effort lah, butuh apa namanya, pemahaman yang lebih. Jadi ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah, dengan dikonversinya menjadi sebuah blok, itu istilahnya node ya di NIME ini. Jadi kita tahu, oh ini data ini itu asalnya dari semuanya file ini. Kemudian dia istilahnya di sini ada concatenate ya. Dia digabungkan istilahnya. Kemudian dari data yang digabungkan ada namanya kolom renamer. Jadi salah satu kolomnya itu dirubah namanya. Jadi di sini terlihat alurnya itu seperti apa. Jadi apa namanya, kita bisa mempelajari semuanya. Di NIME ini juga salah satu keunggulannya itu apa namanya, komunitasnya aktif. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh apa namanya yang sudah dikerjakan orang lain itu ya. Kita pelajari dengan ngelihat workflow-nya gitu. Jadi dengan istilahnya lebih memudahkan tuh dengan format seperti ini. Kalau semuanya berupa apa namanya, istilahnya ini coding gitu ya. Iya. Oh, tulisan semua. Ya kita harus ya bisa dipelajari, tapi ya butuh ini, Iya. butuh Waktu yang lama ya, Mas ya. waktu yang ya istilahnya yang keahlian tersendiri lah, Pak, Iya. keahlian tersendiri. Kalau sudah ahli mungkin ya cepat ya. Oh, ini Iya. maksudnya ini. Tapi kalau yang istilahnya nature-nya bukan orang IT mungkin butuh waktu. Nah, karena itu kami merekomendasikan tools ini. Tapi dengan catatan ini tidak wajib apa namanya, apa istilahnya ya, tidak wajib statusnya gitu ya Iya. menggunakan ini, cuma kami ingin memperkenalkan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang berminat untuk mempelajarinya lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini file downloadnya tinggal ngisi email bla 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 dan lain-lain, tinggal di-download. Nah, saya juga mau menyampaikan, jadi di 16 Juni kemarin hari Senin ya. Hari Senin itu ada informasi kalau ada free sertifikasi dan free online course-nya dari NIME. Jadi ini udah apa namanya, kebetulan pas banget ada apa namanya, free sertifikasi. Alhamdulillah saya ini tahun lalu itu ada program yang sama dan saya ikuti, dan alhamdulillah dapat ini ya, Data Scientist Machine Learning. Ini sertifikasinya dari NIME. Kalau dengan versi itu ada perbandingan harganya. Jadi di NIME itu ada tingkatan-tingkatan ininya, tesnya. Jadi dari L1 basic, dari basic, kemudian L2 advance, kemudian istilahnya spesifik istilahnya apa ya? Production gitu ya. Iya. Dari L3 kemudian ke specialization L4. Dari L4 ini kalau sudah L4 lulus itu dapat sertifikasi NIME, data analis, data engineer atau data scientist. Itu ada cabang-cabangnya itu, Pak. Oh, iya ya. Nah, kebetulan saya dapat yang ini data scientist, dan ada beberapa lagi sih mungkin karena terkait dengan machine learning gitu ya. Nah, kalau dikonversi setiap pengambilan ini apa namanya, pengambilan sertifikasinya itu kalau nggak ada apa ini promo ini, Pak, itu berbayar. Kecuali yang L1 ya, kalau L1 ini free. Nah, kalau yang L2 itu $50. Kalau yang L3 $100. Kalau L4 itu $150. Ini kalau di total lumayan ini. Saya itu kemarin dapat sertifikat ada $300 itu free. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kemudian di samping apa namanya, di samping sertifikasinya itu ada online course-nya. Jadi online course-nya ini akan diajarkan langsung oleh orang NIME-nya langsung. Nah, itu biasanya itu dari ini kan produk Jerman ya. Istilahnya dari open source dari Jerman, biasanya itu ngikutin waktunya Jerman. Kadang malam-malam gitu, Pak. Cuma
cuma ada recordingnya. Jadi kita Iya, di sini daftar-daftar aja, iya. daftar-daftar ya udah kita skip gitu ya. Nanti kita kalau semuanya sempet ngelihat di recordingnya. Nah kalau Hmm. kalau ngelihat dari record apa namanya harga online course-nya ini cukup mahal ini lebih mahal dari biaya sertifikasinya malah. Biaya trainingnya ini ya itu ada $50, $150, $250. Nah dengan adanya 9 days challenge ini semuanya free. Jadi mungkin Bapak Ibu bila ingin memanfaatkan kesempatan ini sangat sangat apa namanya dipersilahkan gitu ya. Ini saya sertakan linknya nanti mungkin kalau di share di web ini ya mungkin materi ini nanti akan di share di web mungkin Bapak Ibu bisa download materi ini dan mungkin istilahnya kalau berminat itu bisa langsung ke ininya ke websitenya. Oke, sekian materi yang kami sampaikan. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, dipersilakan saya kembalikan ke Pak Sal selaku Ya. moderator. Baik, Terima kasih. Pak Fandi, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir secara online, dipersilahkan apabila ada pertanyaan ataupun yang pengen disampaikan langsung ke Pak Fandi yang tadi di akhir slide-nya sudah sertifikasi ya Mas ya. Oh, udah Alhamdulillah. ini kan tuh di bidangnya yang mungkin nanti yang Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin mengikuti kategori yang hero to hero to Zero to zero to hero Hero. data mungkin bisa ditanyakan di acara webinar pada siang Ya. hari ini. Oh ya mungkin sedikit ini juga Pak Sal. Iya. Jadi dari online course yang saya ikuti yang tahun lalu itu apa namanya evidence-nya itu saya kumpulkan itu terus kemudian saya klaimkan ke SDM sebagai man hour training. Itu Iya, bisa. iya, 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 Nah, bisa. iya, Terus istilahnya sertifikasi kompetensi itu juga ini sih, juga ada nilainya tersendiri ya. iya, iya. Heeh. Jadi bisa istilahnya di waktu di luar ini ya itu bisa diinginkan dengan agenda perusahaan lah Oh iya. gitu. Satu manfaat ya Mas ya. Ya. Itu. Mm-mm. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya dipersilakan. Silakan bila ada yang ini Iya. ditanyakan. Ya, sembari menunggu mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin rangkaian kegiatan webinar kali ini mungkin akan berkelanjutan hingga 2 pekan ya Mas ya, kurang lebih ya Mas ya. Ini kan udah pekan pertama Pak, Oh, berarti pekan. tinggal pekan depan. Oh ya, tinggal pekan depan Tinggal gitu pekan kan. depan. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya mohon bisa mengikuti, ikut berpartisipasi sehingga informasi-informasi apa aja yang disampaikan melalui kegiatan webinar, harapannya semuanya bisa terinformasi lebih cepat, jadinya bisa memutuskan kira-kira mau ikut inovasi kegiatan lomba inovasi yang mana, itu harapannya. Iya, betul Pak. Iya, Jadi memang ini kategori dua tambah kategori ya. Besok juga ada iya betul, sharingan iya, kategori sosial media itu ya. iya Jadi betul, memang ini juga untuk mengakomodasi rekan-rekan yang mungkin belum ada innovation project gitu ya iya untuk betul, tetap bisa berpartisipasi di Renovation di tahun ini itu. iya Makanya bisa, kita memberikan alternatif dua kategori tambahan ya di samping tujuannya untuk yang ini untuk meningkatkan kemampuan data analitik atau skill karyawan itu ya. Nah, mungkin untuk besok ya mungkin nanti ada penjelasannya lebih detail. Jadi iya, memang harapannya ini sih lebih melibatkan partisipasi rekan-rekan di lingkungan di ini ya di Rekin Group itu ya bukan hanya Rekin saja tapi juga iya. di anak perusahaan. Iya Pak, terkait dengan materi nih, Pak, mungkin nanti bisa dilihat nanti di webnya kegiatan Renovation gitu kan. Nanti di situ akan diupload Pak selama kegiatan webinar ataupun kegiatan yang lainnya, Oke, mungkin bisa diakses di situ Pak. ya betul. Iya, Jadi nanti kita kan sudah ada ini apa namanya website iya untuk website. Renovation Iya, 2025. Di situ terkumpul semua ini ya materi baik itu webinar. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang terlewat gitu ya. Mungkin ada rekannya nggak hadir tapi ingin diajak jadi tim itu iya mungkin nanti bisa bisa. ngelihat recording Iya, rekaman ini. Dan nanti materinya juga akan kita upload di situ di iya, website. iya, iya. Itu Pak. Iya. Mungkin yang tadi di kolom chat ada yang mengkonfirmasi Banyak gitu oke. kan. Yaitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak Oke. Ibu.
Mungkin ada yang disampaikan, perlu dikonfirmasi terkait dengan kegiatan agenda Reconnovation tahun ini. Atau mungkin ada pertanyaan muncul waktu yang lebih deep lagi Pak. Mungkin Oh ini gitu ya. leadnya udah paham semua berarti. Oh ya, iya mungkin ya itu mungkin udah inilah mungkin nextnya aja mungkin ya ditunggu ya. Ya Bapak Ibu mungkin informal aja mungkin besok pagi Mas ya ada acara Iya, webinar ya Mas ya untuk webinar detailnya saat nanti mungkin saya akan sampaikan via email. email gitu kan. Insya Allah sore ini akan kami publikasikan. Mohon partisipasinya Bapak Ibu untuk seluruh rekin dan unper rekin itu harapannya bisa berpartisipasi sehingga informasi apa saja terkait dengan kegiatan ini bisa diikuti ataupun bisa dimonitor bersama. Mas Wandi, Oke, ada ya, ada penutup Mas Wandi? udah cukup Pak. Oh, udah cukup. Ya, Baik. terima kasih atas apa namanya kesempatan yang diberikan terus rekan-rekan yang sudah hadir di online ya. Oh, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin kami atau saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi karena kami akan menyampaikan ataupun kami mencatat sebagai kegiatan man hour training dari yang hadir pada hari ini. Harapannya yang semuanya, bukan yang hadir ini aja, bisa berpartisipasi mengikuti kegiatan Reconnovation 2025 ini. Harapannya ide-ide yang mungkin masih terpendam sebelumnya mungkin bisa dieksplor melalui kegiatan Reconnovation tahun ini. Baik, saya Salyono dan mewakili Mas Wandi sebagai narasumber hari ini. Izin undur diri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu semuanya.